Bismillahirrahmanirrahim. Kucing ya, tidak boleh juga. Kucing jangan coba untuk makan kucing ya. Kucing itu untuk dipelihara, bukan untuk dimakan ya. Jangan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bina Fikih kelas 6. Tapi seperti biasa, sebelum kita belajar, kita intro terlebih dahulu. Check this out. Apa kabarnya Anda semua? Semoga Anda semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hewan yang haram. Silakan Anda buka buku fikihnya. Kita akan lanjut. Markijut. Mari kita lanjut. A. Pengertian hewan yang haram. Hewan yang haram yaitu hewan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa hewan tersebut tentunya untuk kebaikan makhluknya. Semua larangan Allah Subhanahu wa taala apabila kita tinggalkan akan mendatangkan keuntungan yang amat besar untuk kita. Perhatikan dan pahami dua firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-An'am ayat 145 dan surah Al-Maidah ayat 3 berikut ini. Dalam surah Al-An'am ayat 145, Allah berfirman yang artinya, "Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama selain Allah, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa, bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." Berikutnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman yang artinya sebagai berikut. "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelih. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik." B. Jenis-jenis hewan yang haram. Menurut penjelasan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 dan Syariah Islam, hewan yang haram dimakan yaitu sebagai berikut. 1. Bangkai, yaitu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa sempat disembelih. Macam-macam bangkai yaitu sebagai berikut. A. Al-Munkhaniqah, yaitu hewan yang mati karena dicekik atau tercekik, baik dengan cara menghimpit leher hewan tersebut atau meletakkan kepala hewan pada tempat yang sempit dan sebagainya. Misalnya ayam, tiba-tiba diletakkan di pagar yang sempit kepalanya, dimasukin, dan mati. Nah, itu tidak boleh dimakan dagingnya ya. Haram hukumnya. Yang B, Al-Maukhuzah, yaitu hewan yang mati karena terpukul atau dipukul, misalnya dengan tongkat dan sebagainya ya. Nah, itu juga tidak boleh. Yang C, Al-Mutaraddiyah, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, seperti jatuh ke dalam sumur. Misalnya ada ayam yang jatuh ke dalam sumur, maka itu dagingnya haram untuk dimakan karena sudah menjadi bangkai. Yang D, An-Natiha, yaitu hewan yang mati karena baku hantam atau ditanduk dengan hewan lainnya. Misalnya rusa. Rusa kan halal.
lalu berantem rusak sama rusak. Nah, satunya tertanduk dan mati. Nah, itu tidak boleh. Ya. Yang ma akalas sabu'u, yaitu hewan yang mati karena hewan buas dengan dimakan sebagian dagingnya. Nah, ini juga tidak boleh. Misalnya berburu di hutan, lalu melihat singa sedang memakan rusa. Jangan rebutan sama singanya, bahaya. Nanti malah diserang sama singa ya. Ataupun misalnya hewan tersebut sudah mati, lalu tinggalkan sama singa tersebut. Nah, itu dagingnya juga tidak boleh kita ambil. Kalau misalnya hewan yang masih hidup, ini masih hidup, ya masih bertahan hidup, singa yang sudah pergi, nah itu hewan yang buruan tersebut boleh kita potong dengan menyebut nama Allah. Nah, itu masih halal. Bekas yang singa itu boleh dibuang saja, ya. Sebagian dagingnya masih boleh halal dimakan kalau masih sempat dipotong dengan menyebut nama Allah. Asal singanya sudah pergi, ya. Jangan rebutan sama singanya, bahaya. Kedua, daging babi. Naluri manusia yang baik sudah tentu tidak akan menyukainya karena babi memakan makanan yang kotor dan najis, ya. Ilmu kedokteran sekarang ini mengakui bahwa makan daging babi itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Makan daging babi merupakan salah satu penyebab timbulnya terinfeksi cacing pita yang sangat berbahaya. Hati-hati terhadap cacing pita. Nih contohnya sebagai berikut. Cacing pita ya. Tiga, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala yaitu hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Misalnya nama berhala. Perbuatan itu adalah syirik karena menyembah kepada selain Allah yang maha besar. Oleh karena itu, makan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah adalah haram. Tidak boleh. Kenapa? Tujuannya adalah untuk melindungi kemurnian akidah kita dan memberantas kemusyrikan dalam segala macam bentuknya. Jadi kalau misalnya ada daging misalnya kambing guling, tapi itu untuk persembahan berhala, nah itu haram untuk dimakan, tidak boleh. Ya. Nomor 4, hewan yang disembelih untuk berhala. Hewan yang disembelih untuk berhala atau mazubiha alan nusub. Nusub artinya yang ditegakkan. Maksudnya yaitu berhala atau batu yang ditegakkan sebagai tanda suatu penyembahan selain Allah. Semua hewan tersebut haram dimakan dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal haram dimakan. Akan tetapi dalam kondisi darurat, hewan tersebut boleh dimakan. Misalnya untuk menyelamatkan nyawa ketika tidak ada makanan lain. Dengan syarat dimakan sekadarnya saja, tidak boleh berlebihan, apalagi sampai mengenyangkan. Ya. Contoh misalnya ke hutan lalu tersesat, kompas tidak ada dan sebagainya, handphone mati. Terus di situ ada hewan persembahan ya untuk berhala. Karena kondisinya sudah lapar banget, nah itu boleh untuk dimakan, tapi tidak boleh untuk disimpan. Ya. Makan sekedarnya ketika dia sudah mampu untuk melanjutkan perjalanannya, mencari jalan, lanjutkan. Nah tidak boleh dihabiskan. Wah sayang ini. Masih banyak dagingnya buat simpanan besok, tidak boleh. Dia lanjutkan perjalanan, jadi sudah ketemu hewan yang halal, maka dia harus makan hewan yang halal ya. Jadi seperti itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 173 sebagai berikut. Yang artinya, sungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini masih Allah kasih berikan keringanan ya dalam kondisi darurat ya. Itu misalnya tidak ada makanan hewan halal lainnya. Kalau misal pun masih ada hewan yang halal, maka yang haram ini tidak boleh ya. Tetap tidak boleh. Kelima, hewan yang bisa hidup di dua alam dalam waktu yang lama. Hewan yang bisa hidup di dua alam dalam waktu yang lama, di darat dan di air seperti buaya, katak, penyu, dan yuyu. Yuyu ini semacam kepiting ya, dan semacamnya itu haram untuk dimakan. Maka jangan coba makan daging buaya. Ya. Nggak boleh. Ya. Jadi makanya jangan makan daging buaya. Nanti tiba-tiba buayanya hidup, nah kita yang dimakan. Bahaya. Kita berantem sama buaya ya. Jangan. Tidak boleh. Haram hukumnya. Yang keenam, hewan yang bertaring kuat, jadi punya taringnya kuat ya.
Hewan yang memiliki taring kuat diharamkan untuk dikonsumsi seperti singa, serigala, anjing, dan monyet. Nah, ini tidak boleh, ya, haram hukumnya. 7. Hewan yang berkuku tajam. Hewan yang berkuku tajam adalah hewan yang dengan kukunya dapat melukai dan merobek tubuh mangsanya, seperti kucing, burung elang, burung hantu, beruang, dan semacamnya. Nah, itu tidak boleh juga. Ya, jadi jangan makan kucing. Ya, kucing kok dimakan? Kucing itu dipelihara, dimakan. 8. Hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Islam mengelompokkan beberapa jenis hewan buas dan tidak buas tetapi membahayakan, seperti ular, kalajengking, anjing buas, serigala, burung elang, tikus, dan semacamnya. Nah, ini termasuk hewan yang membahayakan dan boleh dibunuh, ya. Contoh tikus. Tikus itu boleh dibunuh, tapi setelah dibunuh jangan juga dimasak dan dimakan, dijadikan daging bakso. Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Orang yang melakukannya dosa, ya, hati-hati. Kemudian juga ular. Nah, makan ular, ular dimakan. Aduh, ya hati-hati. Ntar yang ada keuleran, ya, bukan kecacingan, keuleran. 9. Hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hewan yang haram karena dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, burung pelatuk, dan burung suradi. Nah, ini hewan yang dilarang untuk dibunuh, ya. Semut misalnya iseng-iseng terus maaf ngomong dikencingi sarangnya, hati-hati, ya, tidak boleh, jangan. Apalagi semut di jalan, lagi jalan di meja, semut kayak pencetnya, nah, jangan, ya. Dibiarkan saja, ya. Kemudian lebah, ada lebah tidak mengganggu, ya, terus dilemparin, itu juga tidak boleh, jangan. Karena nanti kalau lebah sudah menyerang, bahaya. Terakhir 10. Hewan yang kotor dan menjijikkan. Hewan yang kotor dan menjijikkan hukumnya haram untuk dikonsumsi karena mengandung sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan dan kejahatan manusia. Ulama fikih menyebutnya dengan istilah hasyarat, yaitu hewan bumi yang kecil-kecil seperti ulat, kecoa, kutu, lalat, dan semacamnya. Nah, itu hewan yang menjijikkan, ya, jangan dimakan pula, ya. Hewan-hewan kecil tersebut dinamakan hasyarat, ya. Jadi jangan iseng-iseng mencari kutu lalu kutunya dimakan. Ataupun misalnya ketemu lalat ditangkepin kemudian dibikin peye. Oh, enggak, ya, jangan, ya, tidak boleh. Lalat itu kotor, yang menjijikkan. Berikutnya, yang C, hikmah diharamkannya hewan yang haram. 1. Taat perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 2. Menghindarkan dari sikap rakus dan ceroboh. 3. Menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Nah, itu hikmah diharamkannya hewan yang haram. Jadi kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu, pasti Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya, ya. Jadi pasti itu adalah hal yang buruk untuk dimakan oleh hambanya atau makhluknya, manusia. Oke, demikian penjelasan materi tentang hewan haram. Semoga Anda bisa mengambil pelajaran pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.